Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrialdi Hendratawan STMSM, selaku dosen pengampu Manajemen Operasional 2. Perkenalkan, nama saya Mutia Cayani, NPM 233402095 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional 2. Ini merupakan video kedua dengan kasus yang berbeda, yaitu Health and Safety Environment. Judulnya Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Dalam kasus ini, PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir ini, tercatat ada 8 kebakaran yang terjadi pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi, seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Setelah membaca artikel dari Tempo bahwasanya kilang minyak PT Pertamina ini mengalami kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran pada sistem perpipaan, kegagalan dalam peralatan, dan kegagalan pada sistem pengamanan. Itulah bahaya yang harus diantisipasi oleh Pertamina. Namun ada beberapa jenis bahaya lain yang harus diantisipasi, yaitu yang pertama bahaya fisik. Ini berupa kegagalan pada peralatan, pompa, katup, dan sistem perpipaan yang dapat menyebabkan kebocoran bahan berbahaya. Yang kedua yaitu bahaya elektrik. Pertamina harus mengantisipasi bahaya elektrik seperti instalasi listrik yang buruk, tegangan listrik, serta potensi hubungan yang dapat memicu percikan api dan menjadi sumber penyalaan kebakaran. Yang ketiga yaitu bahaya termal. Mengingat proses pengolahan minyak melibatkan suhu tinggi, risiko panas berlebih pada peralatan, dan kemungkinan kontak dengan permukaan panas yang dapat memicu kebakaran. Yang keempat yaitu bahaya material. Pertamina harus mewaspadai risiko dari gas terkompresi dan cairan bertekanan tinggi dalam sistem perpipaan dan tangki penyimpanan, serta karakteristik minyak yang mudah terbakar. Selain itu, material korosif dan bahan pengoksidasi yang dapat meningkatkan potensi kebakaran juga harus diantisipasi. Dan yang terakhir adalah root causes, seperti kebijakan manajemen K3 lemah, pengawasan dan inspeksi tidak rutin, serta sistem proteksi kebakaran yang tidak optimal. Menurut hierarchy of control, ada 5 tata cara pengendalian bahaya. Yang pertama yaitu eliminasi. Mengeliminasi seluruh potensi bahaya dari area kerja seperti menghilangkan sumber pemicu api di lingkungan kilang atau menggunakan material alternatif yang lebih aman bila memungkinkan. Yang kedua yaitu substitusi. Mensubstitusi bahan ataupun proses berbahaya dengan opsi yang memiliki risiko lebih rendah. Misalnya, beralih ke sistem pendingin non mudah terbakar. Yang ketiga yaitu engineering control. Ini tuh dengan implementasi sistem keamanan yang terpasang, infrastruktur pemadam kebakaran seperti hidran dan foam, sistem sirkulasi udara untuk mencegah penumpukan gas berbahaya serta katup pengaman tekanan pada tangki dan saluran pipa. Yang keempat itu ada administrative control. Ini tuh kayak SOP yang aman, program pelatihan keselamatan berkala, termasuk simulasi evakuasi darurat, pengaturan jadwal kerja, larangan merokok, dan penggunaan peralatan yang berpotensi menghasilkan api di zona berisiko tinggi. Dan yang terakhir itu adalah alat pelindung diri atau APD. Penyediaan dan pemakaian wajib peralatan APD ini seperti helm, pakaian tahan api, alas kaki keselamatan, serta kacamata dan pelindung telinga di area tingkat kebisingan yang tinggi. Standar operasional Health and Safety Environment ini wajib diterapkan mencakup beberapa komponen penting berbasis regulasi nasional dan standar internasional, yaitu yang pertama, Occupational Health and Safety Management System atau OSHAS. Ini menciptakan tempat kerja yang aman dan berfokus pada identifikasi bahaya serta manajemen risiko yang sistematis dan penetapan prosedur tanggap darurat yang jelas dan teruji. Yang kedua yaitu ada standar ISO. Ini tuh memberikan penekanan khusus pada peran aktif pemimpin dalam implementasi sistem keselamatan, mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko yang proaktif, dan mendorong peningkatan keterlibatan pekerja dalam setiap aspek keselamatan kerja. Yang ketiga itu ada sistem manajemen K3. Ini tuh diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012 menekankan pentingnya penilaian risiko dan langkah-langkah pengendalian yang efektif serta menuntut adanya program pelatihan komprehensif dan keterlibatan aktif pekerja ditunjang dengan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.
Dalam konteks operasional industri, standar wajib meliputi sistem proteksi kebakaran yang mencakup hidran, alat pemadam, sistem deteksi dini, penanganan material berbahaya, penggunaan APD sesuai area kerja, perlindungan mesin serta jalur evakuasi darurat yang aman dan jelas teridentifikasi untuk keselamatan seluruh personel. Sekian sesi video kedua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.